Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Ranjini Fisabilah dengan NPM 2411716, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, di mana setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda, di mana hal ini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor dari diri sendiri maupun faktor dari luar diri atau dari lingkungan sekitar. Jadi, mari kita saksikan videonya ya, simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran itu. Nah, belajar itu adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang yang terjadi karena adanya pengalaman, adanya latihan, ataupun adanya interaksi dengan lingkungannya. Jadi, belajar bukan hanya sekedar menghafal saja, melainkan juga kita dapat memahami, kita juga dapat berlatih, maupun kita dapat menerapkannya itu secara langsung. Nah, sedangkan pembelajaran, apa sih pembelajaran itu? Jadi pembelajaran adalah suatu proses yang dirancang oleh seorang guru kepada siswanya agar siswanya ini bisa dapat belajar dengan lebih efektif. Jadi pembelajaran itu melibatkan interaksi antara seorang guru dan juga siswanya, maupun ada juga yang terlibat di sini adalah media dan juga lingkungan. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, di mana ada faktor internal, yaitu faktor internal itu merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi, faktor ini sering menjadi penentu akan keberhasilan dari belajar bagi para siswanya. Nah, ada pun beberapa aspek yang mempengaruhi proses belajar dari faktor internal ini. Nah, kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu di mana yang pertama itu ada kesehatan jasmani dan rohani. Jadi seorang siswa yang sehat secara fisik dan mental itu akan lebih siap dalam menerima pembelajaran yang diberikan. Sehingga misalnya nih, ketika tubuh kita lagi atau tubuh siswa ini lagi sakit gitu kan, jadi konsentrasinya itu pasti akan terganggu. Beda dengan kondisi siswa yang keadaannya itu sehat, pasti dia akan konsentrasinya itu akan jauh lebih baik dalam menerima pembelajaran. Nah, begitu juga dengan kesehatan rohani, di mana kesehatan rohani ini juga berasal dari pikiran yang gelisah atau keadaan ya siswa ini sedang stres, di mana pasti akan sangat menghambat proses pembelajaran bagi siswanya. Jadi jadi semangat belajar bagi siswanya itu akan jauh lebih menurun. Ini yang terjadi ketika kesehatan jasmani maupun rohani itu terjadi. Nah, yang kedua itu ada minat dan motivasi. Nah, minat ini apa sih? Dimana minat ini adalah rasa suka atau ketertarikan terhadap suatu hal. Jadi dimana jika seorang siswa ini memilih minat terhadap mata pembelajaran matematika atau memilih pembelajaran IPA atau yang lainnya gitu kan, ada satu mata pembelajaran yang dia tertarik, sehingga dia akan berusaha lebih keras untuk memahami pelajaran yang dia tertarik itu, yang dia minati itu. Nah, itu ada. Sedangkan kalau motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu mau belajar. Jadi motivasi ini bisa datang dari diri kita sendiri. Jadi motivasi ini merupakan suatu dorongan yang terjadi karena adanya minat yang terjadi pada diri kita. Nah, seperti keinginan kita untuk berprestasi atau dari luar, jangankan dari dalam diri, melainkan motivasi ini bisa berasal dari luar juga. Jadi seperti dorongan dari orang tua, guru, ataupun ada dorongan kalau kita bisa mendapatkan juara atau kita bisa mendapatkan nilai tinggi, pasti orang tua kita akan memberi dorongan dengan memberikan hadiah. Itulah salah satu bentuk motivasi. Nah, yang ketiga itu ada bakat. Jadi di mana bakat ini juga berperan sangat penting ya. Jadi dimana misalnya nih seorang siswa yang berbakat di bidang salah satu, misalnya di bidang seni, sehingga dia akan lebih mudah menyerap pembelajaran seni daripada pembelajaran yang lainnya. Begitu juga dengan misalnya seorang siswa dia sangat
berbakat dalam bidang matematika, pasti dia akan jauh lebih mudah menyerap pembelajaran matematika itu dibandingkan pelajaran yang lain. Nah, yang keempat itu ada kematangan dan kesiapan belajar. Nah, sedangkan kematangan ini artinya itu adalah tingkat perkembangan fisik dan mental yang membuat diri siswa itu menerima pembelajaran tertentu. Nah, sedangkan kesiapan belajar itu berarti sejauh mana sih seorang siswa ini memiliki persyaratan untuk belajar. Misalnya, pengetahuannya sebelumnya, ataupun kemampuan dasarnya, dan minatnya juga. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu dimana faktor eksternal itu berasal dari luar diri siswa, yaitu bisa dia dapat dari lingkungannya maupun dari keluarganya. Intinya faktor eksternal itu adalah faktor yang dia dapat, yang dia terima itu dari luar, bukan dari dirinya. Nah, faktor eksternal itu ada beberapa aspek juga, di mana yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Nah, keluarga itu menjadi tempat pertama atau tempat yang paling utama sekali dalam proses pendidikan seorang anak atau seorang siswa. Jadi di mana dukungan dari orang tua maupun perhatian serta suasana rumah yang nyaman sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat belajar bagi para siswa ini sendiri. Jadi sebaliknya, jika suasana rumah yang tidak mendukung ataupun seorang tua ini terlalu banyak menuntut anaknya ini untuk berhasil tapi tidak memberikan semangat, akhirnya motivasi untuk belajarnya ini atau semangat belajarnya ini akan menurun karena tidak adanya dukungan dari orang tua, melainkan hanya akan ada menerima tekanan secara emosional saja. Jadi anak ini akan merasa tertekan karena orang tuanya terlalu menuntut tetapi tidak memberikan dukungan yang cukup untuk anak ini dalam menentukan atau menjalankan pembelajarannya. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Nah, jadi lingkungan sekolah itu berperan penting dalam keberhasilan belajar. Nah, jadi dimana kualitas seorang guru, dimana dengan adanya metode mengajar, fasilitas sekolah yang diberikan, sehingga suasana kelas yang nyaman, jadi akan membantu seorang siswa ini dapat belajar secara kondusif, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan teman sebaya. Nah, teman sebaya itu memiliki peran besar juga ya di dalam membentuk sikap belajar bagi seorang siswa ini. Jadi dimana jika seorang anak ini atau seorang siswa itu bergaul dengan teman-teman yang rajin dan positif, kemungkinan anak ini akan terbawa menjadi anak-anak yang mungkin rajin juga ataupun positif juga. Jadi semangat belajarnya itu akan ikut gitu. Nah, tetapi jika anak ini berada di lingkungan ataupun berada di teman-teman yang mungkin tidak mendukungnya, atau misalnya teman-teman ini suka bolos atau suka malas-malas belajar, suka tidak mengerjakan tugas, sehingga anak ini menjadi terpengaruh juga. Dia akan terpengaruh dengan temannya ataupun lingkungannya. Jadi lingkungan dan teman ini cukup berpengaruh juga pada proses pembelajaran bagi anak. Faktor yang ketiga. Nah, kalau yang pertama tadi itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal, yang ketiga ini ada faktor pendekatan belajar. Nah, apa sih faktor pendekatan belajar itu? Di mana faktor pendekatan belajar itu merupakan suatu faktor yang penting ya, di mana pendekatan ini menyesuaikan bagaimana sih seorang siswa itu dapat memandang belajar ini apa sekedar untuk nilai saja atau memang untuk memahami atau untuk menguasai dia, bahkan untuk dia terapkan di dalam kehidupannya. Jadi dia seorang siswa ini beranggapan apa sih tentang tentang belajar ini, atau dia menganggap pembelajaran ini hanya sekedar untuk nilai saja semata-mata atau untuk dia terapkan, untuk dia pahami gitu. Nah, jadi seorang siswa dengan pendekatan ini dimana belajar mendalami atau biasanya lebih sukses daripada siswa yang cuman hanya belajar sekedar hafal saja. Jadi lebih seorang siswa ini akan lebih mudah berhasil ketika dia memahami pembelajaran dibandingkan hanya sekedar menghafal saja. Jadi dengan pendekatan ini, dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, mungkin proses belajar akan jauh lebih
bermakna atau lebih mudah untuk diserap bagi para siswanya, sehingga proses pembelajaran itu akan jauh lebih berhasil. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, di mana tadi ada 3, yaitu ada faktor internal, eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Contoh tersebut memperlihatkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Dalam setiap adegan, tampak bagaimana anak-anak belajar dengan penuh semangat, saling berinteraksi, dibimbing oleh guru di sekolah, serta mendapat dukungan dari orang tua di rumah. Semua hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada kemampuan siswa saja, tetapi juga pada lingkungan dan dukungan yang mereka terima. Faktor internal meliputi hal-hal yang berasal dari dalam diri peserta didik. Misalnya, minat dan motivasi yang tinggi membuat anak lebih bersemangat dalam belajar. Kondisi kesehatan dan kesiapan mental juga berpengaruh besar. Anak yang sehat dan memiliki suasana hati yang baik akan lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu, kemampuan berpikir dan perhatian turut menentukan seberapa cepat peserta didik dapat menangkap materi yang diajarkan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar diri peserta didik. Peran guru sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Guru yang sabar, kreatif, dan perhatian dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Dukungan keluarga, seperti orang tua yang membantu anak belajar di rumah, juga menjadi pendorong kuat bagi keberhasilan belajar. Teman sebaya memberikan pengaruh positif melalui kerjasama, diskusi, dan saling memotivasi. Selain itu, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh fasilitas juga membuat proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa proses belajar akan berhasil jika ada keseimbangan antara faktor internal dan eksternal. Ketika peserta didik memiliki motivasi dan minat yang tinggi, didukung oleh guru yang inspiratif, keluarga yang peduli, serta lingkungan yang kondusif, maka kegiatan belajar akan menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan memberikan hasil yang maksimal. Keberhasilan proses belajar dan pembelajaran merupakan hasil dari kolaborasi antara usaha pribadi peserta didik dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dengan adanya keseimbangan antara faktor internal dan eksternal, proses belajar tidak hanya menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan semangat belajar sepanjang hayat. Selain itu, penting bagi semua pihak, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana yang positif dan mendukung perkembangan peserta